Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita banyak kepada Allah di atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kuat terus sambut. Begitu nama Muhammad disebut, sambut terus. Mudah-mudahan dengan kita banyak salawat kepada beliau, kita termasuk pada umat yang ditandai sebagai mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin ya Allah ya Rahman ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan yang singkat ini masih dalam suasana hari tasyrik. Ini hari apa ini? Hari Minggu ya. Sabtu tasyrik pertama, Minggu ini hari tasyrik kedua. Karena kita hari raya hari Jumat. Kita masih diingatkan lagi momentum sejarah penyembelihan hewan kurban, yaitu kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita padatkan dalam mukadimah ini, nanti kita akan menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan yang sudah satu mangkok ini dah. Baik, yang pertama jemaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita buat judul, belajar dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sosok sebagai anak, sosok sebagai ayah, sosok sebagai suami, dan sosok sebagai pemimpin. Nah, nanti kita bahas di sini. Kalau ada yang terlupa, tolong diingatkan. Nabi Ibrahim alaihissalam, cobaan itu datang bertubi-tubi. Ini juga menjadi iktibar dan pelajaran begitu hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi ujian, sampai Allah mengabadikan dan mengingatkan namanya itu di akhir zaman ini. Maksudnya umat sesudah itu. Di mana itu Ustaz? Di syahadat. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Disebut lagi dia dan keluarganya. Begitu hebatnya keluarga Ibrahim, sampai dalam tahiyat pun dia, keluarganya pun disebut. Karena luar biasa, istri beriman, anak-anak jadi nabi. Luar biasa itu Ibrahim. Ibrahim alaihissalam yang pertama dihadapkan dengan ujian ayah. Anak nabi, ayah gawat. Ayah penyembah berhala sekaligus produsen berhala, pembuat patung. Berat menghadapi ayah. Kalau orang lain mudah kita menghadapi, tapi kalau sudah berhadapan dengan ayah sendiri, itu dakwah bisa berhenti seketika. Kita sulit menceramai seseorang. Kenapa? Ayah kalau sudah agen sabu, payah menyelesaikannya. Coba agen judi, tukang narkoba, tukang apa lagi? Tukang mabuk, payah urusan. Tetangga kita yang umpamanya rajin mabuk, rajin berjudi, apalagi itu, hobinya apa namanya itu? Kalau bahasa kampungnya main perempuan itu payah menyelesaikannya. Kenapa? Ayah. Kalau orang lain gampang urusan. Ketika dihadapkan dengan keluarga, belum tentu orang sanggup. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sembahlah Allah. Apa kata Azar? Azar ini nama ayah Ibrahim alaihissalam. Ayah kandung tuh Ustaz? Ya, ayah kandung. Lalu kemudian Azar berkata, la illam tantahi, kalau kau tak berhenti mencakapkan aku ini, menceramahi aku ini, mengajak aku untuk mengingat Allah, kalau kau tak berhenti, la arjumannaka, akan kulempar kau dengan batu sampai mampus, kira-kira gitu. Sampai mati, kumatikan kau nanti dengan lemparan batu ini. Pergilah kau untuk sama-lamanya. Luar biasa. Satu ketika lagi riwayat menyebutkan bahwasanya ketika Azar memanggil Ibrahim, wahai Ibrahim, sinilah. Apa ya? Bawakanlah patung-patung ini, jual anak keluar. Karena yang lain pun banyak juga agen-agen ayah. Ani kau nampaknya ini berbakat ini. Karena sosok anak ini, sosok anak yang beriman, tak mau melawan pada orang tua, dia bawa ini berhala-berhala ini. Dijualnya. Yang sosok Nabi itu kan luar biasa. Bukanlah artinya boleh menjual berhala, tidak. Tapi coba tengok apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu hebatnya sosok
anak muda ini yang sangat rasional. Ibrahim itu orang yang sangat rasional, selalu membawa orang dengan argumen. Tapi sayangnya orang kalau ketika kalah dengan argumen, kalah dengan otak, dia pakai otot. Lalu dibawanya berhala-berhala ini dengan keranjang, dengan apa lagi itu yang bisa dibawa banyak. Lalu ke pasar, kalau bahasa kita ke pajak. Berhala-berhala, siapa mau beli? Siapa mau beli berhala-berhala yang tak ada gunanya nih? Bercakap pun tak bisa. Ini mau disembah. Tak ada lalat pun, kalau ada pun di hidungnya pun dia tak bisa usir. Tak ada guna lah. Nah, beli. Ya enggak ada orang mau gitu. Iya pula. Orang sekeliling kampung dia gitu, dia ngomong gitu, ya enggak ada beli. Jadi asal Ibrahim membawa berhala, enggak laku. Agen yang lain laku. Apa masalahnya kata ayah? Ayahnya cuma curiga aja. Suatu ketika karena selalu begini, asal dibawanya tak laku. Berhala, siapa mau beli? Tak ada guna nih, sembah pun tak ada laku nih. Mau buat apa dia coba? Awak yang buat, awak pula menyembah. Ini kan kerja gila nih. Nah, beli. Murah. Enggak laku lah kayak gitu jualan. Lalu pasang intelijen. Coba tengok dulu Ibrahim. Cemana dia menjual? Rupanya dilaporkan lah. Wahai Azar, bagaimana laku? Mana mungkin laku dia tidak menjual berhala? Orang dia bercakap, siapa yang mau beli berhala-berhala yang tak ada guna disembahnya? Nah, belilah. Tak ada akal lah ukurannya, siapa yang anak boleh. Yang enggak laku. Wahai Ibrahim, ya, engkau begini? Iya. Kenapa begitu? Kan memang iya. Ayahnya marah betul. Akhirnya suruh pergi. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam terus mendoakan ayahnya supaya ayahnya mendapatkan petunjuk. Kita potong. Lulus menghadapi ayah. Ujian ini terus ditambah Allah. Ujian silih berganti datang. Lalu Nabi Ibrahim diuji lagi dengan masyarakat penyembah berhala. Sosok ujian pemimpin. Di keluarga aman. Tes dulu. Namanya pernah sosok pimpinan. Dia dihadapkan dengan umat penyembah berhala. Satu ketika dihancurkannya lah semua sesembahan itu di dalam sebuah kuil. Lalu datanglah orang kampung untuk beribadah, ditengoknya hancur berantakan semua berhala itu, dan cuma satu berhala besar, berhala kabir yang tersisa satu, dan ada kampak di lehernya itu. Lalu kemudian siapa yang membuatnya ini? Orang semua curiga ini pasti kerjaan Ibrahim ini. Cuma Ibrahim lah yang tak mau menyembah berhala di sini. Akhirnya tangkap, eksekusi, disidangkan. Apa kata Ibrahim? Oh, awalnya dipanggil, Ibrahim, coba kau tengok ini. Engkau yang melakukan ini? Oh, saya tidak ada melakukannya. Di sini bohong ini. Tapi bukan berarti jangan dilihat boleh bohongnya. Tapi apa yang dilakukannya? Ibrahim mengajak argumentasi di sini. Tanya aja bos, tuan, kepada berhala yang besar ini. Tuh, kampak masih ada lagi. Pasti dia ini punya kerjaan yang menghancurkan semuanya. Gila kau. Mana ada pula bisa pula begini pula. Berhala ini berjalan dia. Mana bisa? Kalau dia tidak bisa melakukannya, kalau dia tidak bisa bekerja, bahkan dia pun tidak bisa menghalau lalatnya. Ngapain tuan sembah? Tak urusan kau tuh Ibrahim. Memang kau lah nih. Akhirnya panggil raja, eksekusi, disidangkan. Kau tinggalkan agamamu supaya kami memaafkannya. Ibrahim tidak pilih itu. Aku tetap menjalankan agama ini. Wahai tuan raja, bertaubatlah, Allah pasti menerima engkau semuanya. Ini anak ini tak betulnya Azar. Oh, pujuk anak kau ini. Udah gas saja. Ayahnya pada stres. Hilangnya aja. Dia mendoakan, wahai ayah, kembalilah kepada Allah. Allah akan memaafkanmu, mengampunkanmu. Aku akan memintakan ampun untukmu ayah. Makin sinting lah orang situ. Akhirnya dia ambillah kayu bakar, dibakarlah. Dalam sebuah riwayat panjang diceritakan, ini sambil merujuk mengingat-ingat ibu cerita dulu, cerita-cerita lama dulu di kampung. Dipanggillah binatang-binatang untuk mengangkatkan kayu membakar Nabi Ibrahim. Panggil kerbau, kerbau ini, kau angkat kayu ini. Oh Tuhan, aku sakit kepala, tengoklah jalanku dulu udah tunduk ini. Ya kerbau memang jalannya tunduk. Kerbau tak mau, karena dia tahu kayu yang diangkat ini untuk bakar Ibrahim. Itu ada riwayat menyebut itu. Lalu kemudian
panggil onta. Onta, ini kayu ini kau angkat. Wah tahu Tuhan tak tahan ni, tengok ni ya, tongkuk ni ya, melutuk ni, bongkak ni, punuk ni. Memang onta ada punuknya. So akhirnya ni bis untuk HP ni, tak tahan. So akhirnya nak mati, tak tahan, cari yang lain. Cari yang lain, wah semua menolak. Terakhirnya adalah semacam domba tu, apa namanya? Keledai. Makanya keledai itu haram. Kedelai yang haram, yang halal, yang harum ya, yang halal maksud saya ya. Haram apa? Halal. Alam keledai halal. Iya. Kedelai yang halal, keledai yang haram. Ini buat soya. Iya, itu buat soya itu saja tuh. Kedelai itu buat soya. Ya. Jadi keledai ini, ayo sini, tahu sini. Itu ada riwayat yang menyebutkan itu. Nah, juga ada yang menceritakan tidak kuat, artinya riwayat itu lemah. Terlepas daripada itu sebuah cerita bahwasanya sampai kepada binatang pun menolak untuk mengangkatkan kayu itu, karena tahu dia untuk dibakar, membakar Ibrahim. Akhirnya kayu sebesar rumah ini, maksudnya banyak gitu dibakar, dan api itu lebih daripada sebesar rumah ini. Rupanya jemaah sekalian, kalau api itu sudah terlalu besar, tak bisa kita dekat. Jarak 10 meter ini kita tak tahan. Kenapa? Panas sekali rupanya. Akhirnya Nabi Ibrahim itu macam pakai ketapel gitu dia. Pakai ayunan gini. Sam, kira gitu lah. 1, 2, 3, cus sana. Jauh betul, kalau enggak kita nggak tahan, rambut itu terbakar. Karena banyaknya api itu. Ibrahim, untuk terakhir kali, kalau kau tidak kembali kepada sesembahan kita, kau akan kami layangkan ke dalam kobaran api yang luar biasa ini. Kau mati di sini Ibrahim. Tidak Tuhan, Tuhanlah justru kembali menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bertobatlah. Aku akan memintakan ampun kepada kalian semuanya, kepada Allah untuk mengampuni kalian semuanya. Wah, ini memang gila Ibrahim ini, tak betul ini. Awak sudah ingin membuka pintu untuk memaafkan dia pula yang hendak menenggelamkan kita. Gas! Suatu masuk ke dalam api. Ayat turun. Datanglah Jibril membawa ayat langsung dalam kondisi bersamaan. Jibril berkata, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dingin dan selamatkan Ibrahim. Mukjizat terjadi seketika itu juga, Bu. Seperti ibu makan cabai kecil, langsung kunyah, terasa langsung pedasnya. Belum lagi ditelan. Pedas, cabai kecil. Begitu luar biasa jemaah sekalian, mukjizat terjadi. Kenapa mukjizat? Kenapa tidak kelebihan, Pak Ustadz? Yang pertama, mukjizat itu syarat pertama dia hanya dimiliki Nabi dan Rasul. Mukjizat itu tidak bisa berulang beberapa kali kita minta. Saya punya mukjizat, lalu saya ulang-ulang, nggak bisa. Begitu dia. Mukjizat itu tidak bisa diulang-ulang dia. Dan itu harus Nabi. Harus Nabi pangkatnya. Memang manusia juga, tapi dia Nabi yang diangkat Allah. Lalu kemudian mukjizat ini dia memang betul-betul di luar nalar kerjanya. Contohnya kalau Pak Ilham ini tahan bakar semuanya, ada api masuk dia, keluar dia, kondisi biasa aja, itu tidak mukjizat. Tapi kalau mukjizat itu, ketika Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api yang panas, dia keluar dalam kondisi kedinginan, dingin, kan mukjizatnya di luar nalar itu. Api kok bisa dingin? Dan dingin itu macam es batu tuh. Untung aja Allah menutup kalimat itu dengan wasalaman, dan selamatkan Ibrahim. Kalau tidak, jadi es batu mungkin Ibrahim itu. Kenapa dingin? Dingin betul tuh. Mungkin kalau tidak mukjizat, dia biasa aja. Supaya orang menengok kalau itu mukjizat, itu maksudnya. Tapi memang dasarnya juga orang memang gemblung. Artinya memang hati keras, hidayah tidak masuk. Allah ingin menunjukkan bahwasanya
Aku mampu atas segala sesuatu itu. Itu satu. Nah jemaah sekalian, kalau dalam kaji tauhidnya, mengapa api bisa dingin? Jawabnya, karena api itu adalah makhluk Allah. Makhluk itu patuh, bisa diperintah jemaah sekalian. Api tidak bisa membakar. Kenapa? Karena sang Nabi dalam kondisi benar, dalam kebenaran. Ikan tidak bisa memakan seorang Nabi. Kenapa? Mukjizat terjadi. Karena kebenaran. Luar biasa. Dalam kondisi kebenaran, tegakkanlah tauhidnya masa kalian. Lafazkan Allahu Akbar, engkau yang maha besar ya Allah, maka kita akan besar, dibesarkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu jemaah sekalian, singkat cerita, lulus menghadapi berbagai macam fitnah, ujian dalam ruang lingkup masyarakat penyembah berhala. Sosok Nabi Ibrahim ini alaihissalam adalah sosok seseorang nabi yang berhadapan dengan penguasa, seorang raja, penguasa negara gitu. Orang kalau sudah tidak bisa lagi diajak argumentasi, dia akan menggunakan jabatannya, betul. Dia akan menggunakan pangkatnya untuk menindas orang lain, untuk menekan orang lain, untuk menyiksa orang lain. Ini kan gambaran potret ini. Bahwasanya orang secara logika diajak tidak mau, dia kalah, telak kalah. Dia main libas, main kayu, main bakar itu. Itu menunjukkan bahwasanya begitu banyaknya oknum-oknum penyelenggara negara, oknum-oknum pejabat-pejabat pemerintah di suatu negara, di suatu kerajaan, terkadang menggunakan jabatan, menggunakan politiknya, menggunakan kekuasaannya untuk membungkam kebenaran-kebenaran yang datang untuk menyadarkan dia. Itu sudah dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah jemaah sekalian, lulus menghadapi ini, Allah belum berhenti. Kasih lagi tes. Ini Ibrahim ini luar biasa nih. Sampai dia bisa diabadikan begitu. Dia diuji dengan sosok istri. Istri yang tak punya anak, 86 tahun berumah tangga, tak punya anak. Sabar betul tak dia Ibrahim? Sabar betul. Kalau kita Pak, 2 tahun aja punya anak, udah hajat mencari dukun, cari tabib, tolonglah Pak kusuk urut makan ini, pinang banyakkan sedikit. Apalagi kasih madu, kasih terapi, toh apa-apa, rolling bawa gantung dulu, toh apa puasa Senin Kamis, bakar kemayan supaya anak datang. Udah begitu. Kalau sudah 10 tahun enggak juga punya anak, ini nasib ini pasti berganti nih bini, tukar. Apalagi sampai 86 tahun. Mungkin udah 3 kali kawin kalau kita mungkin. Ibrahim tidak. Masya Allah, dia yakin wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Dia pergi berangkat mencari hidayah Tuhannya. Dia berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Itu nanti bisa dibuka di surah As-Saffat juzuk 23 ayat, lupa pula saya itu, ayat waqala ini itu ayat 99 sepertinya ya, ayat 99, kalaupun salah mungkin ayat 100 lah, tapi kayaknya 99. Kemudian Rabbi habli minas sholihin ayat 100. Dia berdoa, ya Allah kasihlah aku anak yang soleh. Allah jawab, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Lalu kami kabarkan, kami kabarkan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa dia akan mendapat anak yang halim. Halim ini yang sangat penyantun, yang sangat sabar luar biasa, namanya Ismail. Lalu Allah mengabulkannya dalam pernikahan itu tadi 86 tahun, baru Allah kasih itu kabul. Lulus ini, Allah kasih anak. Lalu anak ini besar. Allah uji lagi. Luar biasa nih ujiannya. Istri lulus. Tidak sedikit jemaah sekalian. Itu kalau laki menghadapi ujian istri mencret. Orang lain musribu jamaah bisa dihadapi. Musribu pasukan bisa dihadapi. Saya pernah ngomong kepada oknum Kapolres, Pak, ya Pak Ustadz, Bapak bisa jadi jenderal di 1000 pasukan Bapak.
Tapi bapak belum tentu jenderal di hadapan orang rumah bapak. Belum tentu bapak jenderal di hadapan istri bapak, saya bilang. Bapak belum tentu jenderal di hadapan anak bapak. Tidak sedikit orang-orang berhadapan dengan orang rumah. Bang, mana restoran? Nggak ada deh. Abang nih bola itu tak bisa. Tidak sedikit. Ajab betul orang menghadapi istri itu luar biasa. Belum tentu dia bisa lulus. Tapi Ibrahim alaihissalam ini sosok yang luar biasa. Lalu kemudian jemaah sekalian, anak tadi anak yang sudah ditunggu 86 tahun namanya pernikahan, lalu Allah kasih. Lalu kemudian falamma balagha ma'al sa'ya, ayat berikutnya. Itu ayat itu berlanjut ya. Dari 99, 100, 101, 102. Falamma balagha ma'al sa'ya qala ya bunayya. Ketika anak itu sampai pada usia bisa berusaha bersama Ibrahim tadi, lalu Nabi Ibrahim memanggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpiku. Ini arafil manam. Sesungguhnya aku aro tuh melihat dengan mata itu, fil manam dalam tidur. Kalau dalam bahasa kita, sesungguhnya aku bermimpi wahai anakku, anni azbahuka, aku memotong engkau. Fansur maza taro. Coba pikirkan apa pendapatnya. Anak yang hebat luar biasa yang dididik oleh keluarga yang soleh yang takut kepada Allah, tidak berpikir panjang ya mas sekalian, langsung dia berkata, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan engkau akan mendapatiku insyaallah dalam kondisi termasuk orang-orang yang sabar. Jemaah sekalian, ayat masih berlanjut. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah berserah diri, aslama, selamat menyerahkan diri keduanya. Dan Nabi Ismail dan Ismail alaihissalam sudah direbahkan dan golok itu sudah diletakkan di leher. Lalu kemudian dilaksanakanlah. Memang perintah ini memang mutlak. Memang perintah ini tidak ditawar. Luar biasa jemaah sekalian. Allah tidak minta kambing Ibrahim, karena Allah tahu Ibrahim pasti memberi kambingnya 1000 ekor, mau 1000 onta. Ibrahim itu sosok yang sangat dermawan jemaah sekalian. Allah tidak minta harta kekayaan Ibrahim, karena Ibrahim pasti memberikannya. Allah tidak minta nyawa Ibrahim, karena Ibrahim pasti mengasihkannya. Tapi Allah minta yang 86 tahun ditunggu-tunggunya. Semua orang pasti menanti. Siapa itu? Ismail alaihissalam, seorang anak kecintaan keluarga itu, buah hati satu-satunya, itu yang dipinta. Dan itu berat jemaah sekalian. Dan akhirnya karena ini perintah ingin dilaksanakan, golok ini coba bisa dirasakan itu. Kita anak pegang gini, ditarik. Nah, ini posisinya. Ini mata pisau itu, tarik. Ditarik begini tuh. Bukan begini. Makanya ada hukum potong. Hukum potong itu tarik begini dia. Ditarik ini dia. Kalau gini dia bisa kepada hukum membunuh. Jadi kalau kita motong ayam, motong kambing, motong sapi dan lain-lain, jangan begini. Dia tarik, baru rap, habis. Lalu kemudian ditariklah leher Ismail tadi. Rak, terasa pisau itu masuk rak, dan matinya hancur ayah. Habis hati ayah ini, habis. Nggak lagi harapanku. Ya Allah, usahakanlah, engkau yang besar ya Allah. Ini punyamu ya Allah. Masuk. Kalau kita lulu lantak bu, siapa yang tega memotong anak? Kalau seandainya kita pada posisi Nabi, mungkin kita berkata ini ayat ini palsu, ini tak cocok ini. Ini pasti mimpi setan ini. Dia hanya mimpi aja sudah dilaksanakan itu. Dan terasa masuk, rap, moncot darah itu terasa segar, memancur itu. Lalu kami panggil dia. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggil dia wahai Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya. Ini ayat masih bersambung. Saya hanya menceritakan ayat aja. Qad saddaqta ru'ya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi ini Ibrahim. Yang kau tengok dalam mimpi itu kau benarkan, kau laksanakan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Maka kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Dan pemotongan tadi tuh memang betul-betul ujian yang nyata, Bu. Nampak di mata kepala sendiri, nyata. Ya mas sekalian, apa maknanya? Kita tidak sedikit kita yang tahan iman, luar biasa. Kita dicoba oleh Allah, bengkak asam urat, masih bisa ke masjid. Betul, masih datang ke pengajian. Tengkuk tegang, masih juga berangkat ke masjid. Sakit pinggang, masih berangkat juga ke masjid. Tak enak, badan panas-panas dingin, masih aktif berangkat ke masjid, ke pengajian. Tapi ketika diuji kantongnya untuk berkurban, oyong kepada wadah. Apa ya nih Ustaz? Berat. Kenapa? Ini ujian nyata. Tidak sedikit orang-orang kalau diuji dengan kakinya bengkak, fisiknya sakit, dia masih tahan ke masjid. Dia masih mengingat Allah, dia masih berzikir. Ketika duitnya dipinta, kantongnya dites untuk berkurban, ini berat. Jemaah sekalian, ketika dipotong tadi selesai dan Ibrahim membuka matanya, tengok ayat selanjutnya, wa fadainahu bizibhin azim. Dan kami tukar, spontan kami tukar dia dengan sembelihan yang besar, azim, besar. Kibas yang besar, domba yang besar. Begitu ditengoknya, anak sudah di samping, domba yang terpotong. Mukjizat terjadi. Soalnya Allah berkata, aku ingin ngetes kau Ibrahim. Memang kau luar biasa, kau lulus ujian ini. Aja mas sekalian, itulah salah satu dasar hukum. Dicarilah kambing itu yang bosar, potongan itu yang mantap, yang gemuk, yang tak kurus. Ini cuma orang kurusnya, tak laku. Tapi ada pula tuh masuk video pendek, seorang anak-anak kecil menangis, peluknya ayah yang ngomong, ayah jangan pergi. Nengok kurban jangan pergi, nanti ayah ketukar. Adalah takut ya, aku nengok ini lucu. Apa memang betul settingan, tak ngerti lah gitu. Saking artinya kalau kurus tak laku, aman. Saya pergi, papa mau kemana? Mau motong api lah papi. Udah jelas. Papa pun dia didaftarkan pun tak laku deh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini dulu sejarah singkat tentang perjalanan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita buka tanya jawab ya.